إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بحصول مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة ولبركة زاوية الأزهر على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatidz yang saya hormati, ini guru saya ini Habib Umar Toha Al-Munawwar. Matur nuwun atas kehadirannya untuk memberkahi majelis pada kesempatan malam hari ini. Tidak apa-apa, ini dalam rangka tahadus bin nikmah. Jauh sebelum ini ada, beliau sudah kunjung ini. Jadi beliau ini sudah kunjung, ini belum ada atapnya, belum ada atapnya, masih ilalang. Ini masih ilalang pada saat itu. Berkat doa restu dan semua doa dari para hadirin hadirat sehingga majelis ini bisa bersama-sama kita istiqomahkan. Dan juga yang saya hormati segenap keluarga besar Takmir Masjid At-Taufik, Pak Heru, segenap rombongan. Saya sering cerita tentang bagaimana syiarnya masjid di Durian. Ya, ini salah satunya Pak Heru ini dibalik aktor dibalik itu, ya. Aktor dibalik syiarnya Masjid At-Taufik di Durian. Bagi Bapak Ibu yang perso, kalau pengen merasakan sensasinya subuhan penuh 2 lantai, nah, keluar tol Banyumanik langsung nekuk ke kiri. Ya, nanti habis jamaah lapar, depannya sudah ada bebek Pak Slamet. Nah, sebelah depannya sekarang sudah ada Penyet Surabaya. Sebelah kanan ini. Sebelah belakangnya ada Caniago. Nah, banyak nih. Jadi ternyata Masjid At-Taufik ini sudah diapit banyak kuliner. Yang juga saya hormati, hadir juga pada kesempatan malam hari ini Pak Yudo. Pak Yudo mboten napa-napa niku di lenggah wonten kursi mboten napa-napa, sami-sami maklum nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih niki Pak Yudo niki dari Masjid Al-Muhajirin. Muhajirin ku dereknya Jalan Durian nggih. Cemara. Jalan Cemara, dan beserta keluarga besar rombongan dari Masjid At-Taufik, Masjid Al-Muhajirin yang hadir. Matur nuwun. Para sesepuh bini sepuh Pak Rohik nggih lan sedaya Pak Karyono lan sedaya para sesepuh bini sepuh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, Yayasan Non Madani dan juga segenap Takmir Masjid Non Madani, dan juga yang saya banggakan santri-santri Zawiyatul Azhar, hadirin hadirat keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bersama-sama bisa hadir dan niat nawaina untuk mengistiqomahkan Majelis Tuhfatul Mardiyah pada malam hari ini. Semoga niat kita mengistiqomahkan Majelis Tuhfatul Mardiyah yang alhamdulillah ini sudah masuk, kalau tidak pertemuan ke-25, ini pertemuan ke-26.
semakin mendekati puasa, segera nanti khataman. Semoga istiqomah kita selama sampai dengan 25 atau 26 pertemuan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini semua dapat damel bingah bikin bahagia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita melanjutkan kajian At-Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada As-Sohifatu Tsalitsatu Watsalasun, nasihat yang ke-33, masih bersambung nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Laras ya Pak Rokik, soal ini Pak Rokik niku paling sepuh tapi catatan paling komplit Pak nih. Makanya mangke sing nem-nem niki mangke kula nyontot tekane mangke. Niki representasi yang sepuh komplit Pak Rokik, yang representasi di atas muda ini apa Mas? Mas Andri ya. Pak Andri ini udah sama-sama punya catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam la tafrah bil ghina falasta bimukhlidin wasbir ala ta'atillah fa inna Allah ta'ala yu'inuka ala kulli shiddatin wa la tajza' minal faqri fa innahu laysa huwa 'alaika hatman wa la taqnatu min rahmatillah fa innallaha ghafurur rahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan nasihatnya kepada Nabiullah Musa, dan ini sudah nasihat yang ke-33. Kalau tanglet ibu-ibu jenengan nasihat yang ke-32 ta semut boten Bu? Pun boten emot. Tapi ndek wingi telas donat pinten emot boten. Niki biasanya sing dados lakon ku ibu-ibu niki. Bagian seksi konsumsi niki tuh komen hai surah tasib sedaya niki. Matur nuwun nggih Bu. Mugi-mugi dengkule enggal-enggal saras nggih. Nggih. Mangkene tesih teklik-teklik betoten Sultan Agung, betoten pen center kersane dijok oline niku. Ya bna Adam, wahai bani Adam, la tafrah bil ghina, jangan pernah engkau merasa bangga bil ghina ketika hidupmu itu berkecukupan. Falasta bimukhlidin, karena sesungguhnya engkau tak akan abadi dengan kecukupan itu. Jadi ini bisa diartikan jangan engkau merasa bangga ketika hidupmu kaya, jangan pernah bangga ketika hidupmu itu serba kecukupan. Sebab Allah mengingatkan engkau tak akan abadi dengan itu semua. Karena jangan sampai kemudian ketika di dalam hidup apa-apa keturutan, apa-apa kecukupan, itu sesungguhnya Allah memberikan sinyalemen kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, falasta bimukhlidin, karena sesungguhnya engkau tidak akan selamanya hidup dalam keadaan cukup, tidak selamanya hidup dalam keadaan kaya, tidak selamanya hidup dalam keadaan serba keturutan di dalam hidup. Oke. Maka kalau di dalam hidup kemudian manusia itu ada sisi-sisi ngersulo, gelisah,
gitu. Itu karena apa? Karena harapannya itu terlalu tinggi. Saya paringi contoh ngeten. Ketika panjenengan minum air, saya coba ikut nasihatnya Imam Ghazali. Kan Imam Ghazali itu sebenarnya tidak begitu sepakat dengan istilah hukum sebab akibat, itu tidak ada. Jangan dikira bahwa kita minum lalu haus kita hilang. Tidak. Karena banyak orang yang minum justru hausnya tidak hilang-hilang. Nopo bu coba? Es. Pak Yudo nggih. Remen es Pak Yudo. Oh mboten, pun mboten wantun. Oh niki mawon nggih. Nek aku niku gandengane niku kalih gedang godhog. Nah, niku saya. Ketika kita berbuka haus, lalu di situ ada es sirup. Ketika kita minum, bukannya haus itu hilang, tetapi justru terus tahu-tahu kan ini ku nek wetenge mboten kembung ngoten kan mboten mandek es nggih leres mboten. Nggih ta? Makanya Imam Ghazali mengatakan jangan pernah engkau merasa bahwa hilangnya haus karena engkau minum, bukan. Tapi karena usahamu menyebabkan Allah kemudian menghilangkan rasa hausmu. Bukan minumnya, tetapi campur tangannya Allah sebenarnya yang membuat kita hilang rasa hausnya. Okay. Sama halnya dengan begini, ketika orang hidup mencari uang, ada kalanya orang itu menggunakan politik terima dan kasih. Begitu gajian, terima, lalu kasihnya dizakatkan, diinfakkan, disodakohkan. Tapi tidak sedikit orang yang justru ketika dia bertambah hartanya, semakin bertambah rasa takutnya, bertambah rasa ketakutan akan kehilangan barang itu, gitu. Bahkan semakin nopo, bahkan nauzubillah wal iyadzubillah itu justru semakin dia semakin kikir. Lah wong kene golek duit angel-angel kok. Wonten Pak. Niku tiyang niku kon nyumbang masjid boten purun. Ngoten ngitunge napa? Lah wong aku dodolan rokok badine 1.500 kok. Jadi dia melihatnya 1.500 rupiah. Kok suruh nyumbang 100.000, niku berarti rokok berapa? Pak Pur niki biasanya. Pak Pur tadi sudah salaman sama Bib Toha. Sudah pernah ketemu Pak niki mitranya Toha Putra Pak. Tapi biasanya yang masuk cuman truknya Pak. Bosnya ada di sini cuman monitor mawon. Pilih wis diangkat lek ngoten niku. Kalau sampai apal niku biasanya niku. Oke. Jadi kalau kemudian di dalam hidup itu kita merasa bahwa kita orang itu biasanya sisi manusiawinya itu menjadi dominan. Ketika dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukan karena campur tangan Allah, tetapi karena merasa bahwa ini loh keringatku, ini loh usahaku, ngono iku nek ora aku ya ora iso, kan ngoten ta? Makanya Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai engkau terlalu bangga dengan prestasimu, dengan kecukupanmu, dengan kekayaanmu, karena engkau tak akan pernah bisa merasa abadi dengan kekayaan itu. Yang membuat abadi kan keberkahan kita. Yo terima, yo kasih, yo terima ya kasih. Wasbir ala ta'atillahi, dan bersabarlah ketika engkau taat kepada Allah. Fa innallaha ta'ala yu'inuka ala kulli syiddatin, karena Allah selalu turun tangan di dalam setiap kesulitanmu ketika sedang taat kepada Allah. Para rawuh sami, kenapa orang yang justru taat kepada Allah disuruh sabar? Masih ingat nggih nasihat keberapa itu? Ketika Nabiullah Musa dinasihati oleh Allah bahwa
manusia itu lebih membutuhkan rahmatnya Allah justru ketika sedang taat, bukan ketika sedang maksiat. Karena ketika orang itu sedang taat kepada Allah, kadangkala taatnya itu melayune mboten ten swarga, tetapi justru kepada neraka. Kenapa? Karena dia ya jamaah, berjamaah terus update status Pak Rozak. Bro, aku jamaah bro. Awakmu piye? Oh, itu lain nah, buri ini kan sebetulnya kan buri niku kan. Lek kowe ndek bengi tahajud, alhamdulillah, aku heran kok. Aku ku lho wis ra tak melek-melekno ngono ku sik dimelekno Gusti Allah. Wong ancen wis biasane auto mripat iku wis melek dhewe wong ahli tahajud. Ngono kok dadak ngomong karo koncone, tapi nek ndelok wajahmu ki ketoke subuh karo duha wi bareng kok. Ngoten kan. Gitu. Makanya kenapa orang yang sedang taat kepada Allah itu sesungguhnya lebih butuh belas kasih sayangnya Allah daripada ketika kita maksiat. Makanya Allah berpesan, wasbir ala ta'atillah, bersabarlah ketika taat kepada Allah. Ibu-ibu kula badhe nyontohaken. Kula wau ketika jamaah maghrib ten Joglo itu 3 orang. Oke, saya sudah bagi tugas karena hujan. Dah yang santri zawiyah jamaah di sini sekalian prepare. Oke, yang masih kerja mungkin selamat di perjalanan. Sing urusan di Joglo kita 3 orang. Niku sing ketok Bu. Sing ketok kan 3 Bu. Sing buri jejer-jejer patah Bu niku. Nggih. Tapi nggih. Tapi ibu-ibu niku biasanya kalau kita subuhan niku sing diwedeni niku mboten pocongan mboten. Kire asu-asu niku lho. Leres ya Bu. Lah nembe jalan kemudian niku anjing niku wis do jagongan ten mriku Pak niku. Nggih, wonten liar niku Pak. Niku liar, mboten ngene ke mriki tapi liar niku. Nggih. Padahal niku nek ibu-ibu nggetak niku asline asune sing wedi niku. Wasbir ala ta'atillah. Kenapa dalam urusan taat kepada Allah itu kita disuruh bersabar? Jangan bayangkan, saya sudah bilang sama teman-teman zawiyah, apapun yang terjadi dengan zawiyah ini, kalaupun tidak ada yang datang, kalian bertigalah jamaah kita. Oke? Makanya saya tadi cerita sama Bib Umar, dulu ekspektasi saya itu ngaos niku namung niki, muter mawon. Sing dilenggai ibu-ibu niki tempat sandal. Udah yuk kita muter sini. Tapi nggih kersane Gusti Allah melebar ke situ, melebar ke dalam, melebar keluar. Tugas kita pokoknya memulai perkara sing sae. Tapi godaane napa? Ketika orang tahajud niku godaane niku napa? Ngantuk. Orang ngaji niku biasanya tiang terutama ketika Ramadan ngantuk ketika ngaji niku ngantuke luwih cepet. Sampai wonten rencange kula niku Bu, susah tidur niku akhirnya napa obate niku maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sangop ngoten niku sangop niku. Nggih. Jenengan mau datang ke zawiyah sementara hujannya tadi kayak gitu. Saya tadi sudah pikir, sudah ini ada salah satu jamaah WA ini gimana saat ini sudah bismillah semoga ini mengawali rahmatnya Gusti Allah. Nggih, kan dilingi pun kula paringi bocoran to Bu. Kanjeng Nabi niku nek ngertos udan niku kelambine dibuka sithik, imamah niku dibuka lalu kemudian dibasahi toya udan. Soal ini ku dados rahmat. Nggih, niku Kanjeng Nabi. Nek yang tiang-ti kula boten jamin. Oh, yang tiang-ti lah dan niku mau Pak Pur langsung golek minyak GPU. Fresh care. Ada peningkatan fresh care. Dengan kok ngertos fresh care barang Bu. Tak kira jenengan cepengane niku minyak gosok niku. Nggih. Jadi orang yang sedang taat kepada Allah itu justru disuruh bersabar. Kenapa? Rintangannya banyak. Subuhan itu rintangannya susah.
Gitu. Coba, ndek enjing kula niku pasuban niku rada gliyer-gliyer. Wonten tamu takmir masjid kelurahan sebelah, nggih. Nika wangsul jam pinten, guys? Nek boten jam setunggalan. Setunggalan bisa tidur jam 2. Nggih, bisa tidur jam 2. Kemudian ya sekitar jam-jam setengah 4 kemudian bisa istirahat. Tapi habis itu kan kemudian duduk di sofa niku kan memang kepenak nih nggih. Akhirnya sudah, tantangannya begitu. Kita mau ngaji, ternyata ada final Piala Dunia. Dengan kira-kira abad pundi, Pak? Piala Dunia. Lho nggih mboten wonten sing nelasno snack ya nggih. Nggih, badhe ngaos, nggih, lajeng wonten udan. Kula paringi cerita. Kula kemutan zaman Nabiullah Dawud alaihi salam. Nabiullah Dawud alaihi salam itu salah satu nabi yang diberikan ujian dalam hal ketaatannya kepada Allah. Okay. Pada suatu hari Nabiullah Dawud itu ditanya, misalnya, wahai Nabiullah, apakah engkau itu memang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan begitu soleh kepada Allah? Loh, kamu kok meragukan? Wong aku ini nabinya Gusti Allah. Aku ini dikasih mukjizat. Aku ini dikasih banyak kelebihan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Ujiannya apa? Ketika Nabiullah Dawud alaihi salam sedang duduk di dalam mihrabnya. Okay? Nabi Dawud niku bapake sinten? Nabiullah Sulaiman. Sing tumbas tanah Baitul Maqdis niku Nabiullah Dawud. Nggih. Nah, Palestina Baitul Muqaddas niku tanah sakniki tanah Palestina niku sing tumbas niku Mbah Dawud. Ketika sedang berada di dalam mihrab, tiba-tiba Nabiullah Dawud itu digoda oleh seekor burung. Kisah niku cukup ma'ruf. Ketika burung itu hinggap di dekatnya Nabiullah Dawud, bulunya bagus, kakinya, paruhnya, akhirnya ditangkap oleh Nabiullah Dawud. Satu, ternyata sekhusyuk-khusyuknya Nabi Dawud itu zikir, ternyata masih bisa terpedaya oleh keindahan burung itu. Cobaan pertama, Nabiullah Dawud tidak lulus. Akhirnya burung ini terbang, lepas, dikejar oleh Nabiullah Dawud. Ketika dikejar oleh Nabiullah Dawud, hingga akhirnya disitulah kemudian Nabiullah Dawud ketika di satu tempat melihat ada seorang perempuan, ya, Yusayya, itu sedang mandi. Nah, niku nek kira-kira Pak Rozak sing ngertos pripun? Kira-kira mandek napa langsung bablas niku. Nah, Nabiullah Dawud niku begitu nangkep burung ndak bisa, ketika proses nangkep burung lihat ada perempuan mandi. Tidak dilihat memang, tetapi pikiran dan hatinya Nabi Dawud sudah mulai kemruyuk nih. Ya Allah, wong wedok kok wayu. Rezeki. Niku nek cara Pak Pur, parkir, Lek. Langsung handrem Pak Pur niku sering ra eling nek anake 3 ning ra eling. Pulang, lho. Sinten sing guyune telat niku? Nggih. Bu Suci. Nggih. Akhirnya apa? Ujian yang kedua Nabiullah Dawud tidak berhasil. Kenapa? Pikirannya Nabi Dawud, hatinya Nabi Dawud terbayang-bayang oleh perempuan cantik itu. Muncullah pikiran Nabi Dawud, ini suaminya siapa namanya. Akhirnya ketahuan suaminya kemudian dipasang menjadi pasukan perang garda terdepan. Oh, ngaten. Jadi nek ono tiang kok arep-arep bojone tangga mati, berarti kaya kisah Nabi Dawud. Nggih.
Akhirnya apa? Suaminya ini kemudian dipasang di garda terdepan menjadi pasukan perang dan intinya bisa ditebak mati syahid. Setelah habis masa iddah, Nabi Dawud sudah mulai melancarkan serangan-serangan romantis. Meh ngawini wong wedok wau. Disitulah kemudian Nabiullah Dawud alaihi salam merasa bahwa sudah ketika sedang taat-taatnya kepada Allah justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai di situ? Mboten. Setelah menikahi perempuan itu, karena Nabi Dawud itu juga punya keahlian di bidang hukum. Tibalah ada dua orang itu sedang berseteru meminta supaya Nabiullah Dawud memberikan keadilan kepada dua orang yang sedang berseteru itu. Lah kok satu di antara dua orang itu bilang, "Mbah, ora ono mbah, tidak ada makhluk Allah itu yang tidak melakukan dosa. Tidak ada. Semuanya itu melakukan dosa termasuk sampean." Marah dia, Pak. Ya. Akhirnya begitu Nabiullah Dawud marah, dua orang itu malah tertawa terbahak-bahak dan kemudian hilang. Barulah Nabiullah Dawud alaihissalam menyadari bahwa dua orang ini sesungguhnya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Blek taubat 40 hari, Nabiullah Dawud niku sujud tidak mau ndangakno wajahi kepalanya ke langit karena saking malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para rawuh sami, wasbir ala ta'atillah, bersabarlah ketika kita sedang berusaha taat kepada Allah. Ngaji angel-angel sithik, nggih Bu nggih. Jenengan sampun ngaos niki niki deretan taman kaplak-kaplak niki wonten mriki. Nggih, sesepuh-sesepuh bini sepuh nggih. Dados ngaos wonten Arabe, wonten Latine, wonten terjemahe, nggih mboten? Sing penting disabari. Nggih. Masih ingat nggih Bu cekelan hadisnya Bu? Napa Bu? Aksaru ahlil jannati albul. Ternyata wong-wong sing mlebu swarga awal-awal niku justru sing kadang lolak-lolok. Jadi lolak niku malah mlebu swargane niku. Ane sing nyekel kitab mbuh ngene iki nasibe kula mboten ngertos. Makane mangke ten swarga kula gandulan dastere jenengan, nggih. Nggih. Niku nggih. Fa innallaha ta'ala yu'inuka ala kulli syiddatin. Percayalah Gusti Allah itu selalu turun tangan dalam setiap kesulitanmu. Wala tajza' minal fakri. Sebaliknya, jangan pernah engkau merasa panik minal fakri ketika engkau dalam keadaan fakir. Fa innahu laisa huwa 'alaika hatman, karena sesungguhnya kefakiranmu itu bukanlah makna kefakiran yang sesungguhnya menurut Allah. Makanya rumus-rumus yang diberikan Allah kepada Nabiullah Musa, jangan harap-harap kebahagiaan itu selalu dalam bentuk kesenangan. Karena bisa jadi persoalan di dalam hidup yang diberikan Allah kepada kita niku hanya cara Allah cari perhatian supaya kita mau meripik-meripik kepada Gusti Allah. Gitu. Biasanya nek pas lagi rak di duit ngono kan salat duha niku kan wah nek perlu jedot-jedot ngoten kan. Nggih, sing biasanya salat duha 2 rakaat dadi 12 rakaat, nggih ta? Saking sregepe salat duha sampai lali nek iki jam kerja, kan ngoten ta? Itu cara Gusti Allah untuk mengingatkan kita. Wala taqnatu min rahmatillah, dan jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmatnya Allah. Ya, sekarang bagaimana kita mau berputus asa wong Gusti Allah itu sudah nyukupin kehidupan kita kok. Ya? Rumus-rumus yang sering disampaikan Allah kepada kita, gaji dengan rizki itu dua hal yang berbeda. Ya? Gusti Allah itu mencukupkan kita bukan karena dengan gaji yang kita punya, tapi karena
gaji yang sudah berubah menjadi rizki, kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Gitu. Udan-udan ngeten iki jenengan damel sambal terasi sedep nggih Bu. Petene digoreng setengah mateng, lawe kerupuk karo blenyek. Atas blenyek. Atas blenyek Bu. Nggih, kula ndek wingi teng Jepara niku, nggih. Ibuke kula niku carane wong anak lanang teko niku disogati macem-macem, Pak. Wonten sing sate kebu, wonten sing pindang kebu, wonten sing pindang sapi. Kula milih timun karo blenyek. Nggih. Jadi wonten sambal terasi, ada timunnya, ada blenyeknya, lauke kerupuk. Lah ibuke kula matur, "Lah kok pindange utuh?" Kan ngoten. Nggih. Jangan pernah kita berputus asa dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Orang yang biasanya berputus asa itu karena sudah mulai mengambil otoritasnya Allah. Nggih. Kalau kita sudah mengambil otoritasnya Allah, apa otoritasnya Allah? Wilayah Gusti Allah itu menentukan hasil, wilayah kita adalah ikhtiar. Makanya Imam Ghazali itu memberikan beberapa nasihat kepada kita. Satu, manusia itu serba labil. Nggih. Manusia itu serba labil, pengen gini, pengen gini, pengen gini. Saat niki lagi musim lato-lato, yo dolanane lato-lato. Yang ti saged dolanan lato-lato mboten? Atau satos mangke ketutung mangke. Nggih. Tahu lato-lato ya? Wayahe lato-lato seneng lato-lato. Engko wayahe ake seneng ake. Apa meneh Pak Pur? Itu manusia itu memang diciptakan labil, khuliqal insanu halu'an ngewoi. Yang kedua, manusia itu terbatas. Terbatas pengetahuannya, terbatas kemampuannya. Nggih? Terbatas keinginannya, terbatas segala-galanya. Makanya ketika kita menyadari bahwa rahmat Allah itu begitu luas, maka jangan sampai wala taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Watrukiz dzamba fa innahu zadal mudhnibu ilan nar. Tinggalkanlah dosa, karena orang yang berdosa itu akan bertambah besar peluangnya untuk masuk neraka. Wala tafrah bil ghina, dan sekali lagi jangan bangga dengan kekayaanmu. Fa innal ghina azizun fid dunya dzalilun fil akhirah, karena sesungguhnya kekayaan seringkali memperdayai kita di dunia dan ternyata menyesatkan kita di akhirat. Tapi para rawuh sami, wabil khusus kepada Majelis Zawiyah Azhar yang veteran-veteran, kemarin sudah saya sampaikan, nggih. Soal napa? Satu, orang kaya itu tidak selamanya harus antre 500 tahun di belakangnya orang fakir. Orang kaya yang KCE 500 tahun mlebete swarga niku kalih tiyang fakir niku nggih. Dia berada di belakangnya orang fakir, itu mereka yang urusan audit hartanya belum selesai. Kan kalau kita bandingkan dua hadis kan benten, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih disenangi Kanjeng Nabi daripada tangan di bawah. Nggih. Kanjeng Nabi lebih senang seorang mukmin yang kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, apalagi fisiknya kuat, sepedanya kuat, ya Zat, nggih. Napa KSMGT? KSJMT, Komunitas Sepeda
Jamaah Masjid At-Taufik. Jadi nggowe sing nggih, kuliner nggih. 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 Nggowe sing bakar kalori, terus kuliner ngiseni kalori malih. Oh, pun bakbu nihil berarti ini. Jadi orang-orang kaya yang antri 500 tahun di belakangnya orang fakir itu mereka yang belum selesai audit hartanya. Ya. Kalau audit hartanya sudah selesai ya clear. Pak Pur diaudit terkait dengan ada berapa Pak Pur terkait pulau gangsal. Lah sing keleton kali gawe pripun Pak Pur nggih tesing ngene kula. Lah niku terkait dengan go ngangkut sinten Pak Pur ngangkut barang napa ngangkut wong. Lah kan ngoten kan? Maka kan wonten pertanggungjawabannya Pak Pur. Oh mboten Gusti, kula niku nderek berjuang ten gene agamane Gusti Allah. Terke kula niku kagem ngangkuti mushaf Al-Qur'an saking tua putra. Leres Pak Pur. Ini tek mantu ya rapat SMA kan ngerak untuk order lho Pak. Nggih. Harta dulu bagaimana, punya rumah dipakai buat apa, sehat dipakai buat apa. Maka kalau orang itu dalam proses auditnya sudah selesai, clear. Ibarat mau masuk pesawat itu dia yang ikut masuk garbarata. Kalau orang-orang yang tidak punya pertanggungjawaban dalam proses auditnya susah, ya kudu mudun dhisik. Harus panas-panas, harus naik tangga dulu. Makanya jangan sampai kemudian diartikan jadi orang sufi hari ini seringkali diulang-ulang oleh Allah kepada Nabi Musa. Hari ini orang menjadi sufi itu caranya adalah jangan menjauhi dunia. Tapi rebut dunia, kuasai dunia, kuatkan ekonomi, setelah itu arahkan semuanya ke arah kiblat. Punya duit, bagaimana duit ini menjadi semakin istiqomah ke arah kiblat. Punya tanah, bagaimana tanah itu dijual apa dimanfaatkan menambah kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ya. Makanya jangan sampai kemudian kita terpedaya. Wa innal faqira dzalilun fid dunya, sesungguhnya kefakiran seringkali dianggap sebagai kehinaan di dunia, azizun fil akhirah, tetapi sesungguhnya itu adalah keagungan di akhirat. Artinya apa? Artinya ketika kita dalam hidup itu berjuang dengan rezeki yang halal. Kan materi kemarin sampun nggih. Sampun kula sebataken bahwa rezeki haram niku koyok dene napa? Banjir. Jadi orang yang punya rezeki halal kecampuran rezeki haram niku bakal terjadi banjir, bahkan banjir bandang. Kuatut kabeh niku sing halal-halal niku nderek katut. Wa inna izzal akhirati ajal wa abqa. Sesungguhnya keagungan di akhirat itu pasti wa abqa dan lebih abadi. Makanya wa'lam annal istighfar, ketahuilah bahwasanya istighfar, annal istighfar minka, sesungguhnya istighfar itu kewajibanmu, wa minnil maghfirah, dan aku yang akan memberikan ampunan. Wa minkat taubatu, kewajibanmu adalah taubat, wa minnil qabulu, dan kewajibanku adalah memberikan ampunan atau menerima ampunan. Wa minka syukru, kewajibanmu adalah bersyukur, wa minni az-ziyadatu, dan tugasku, wewenangku, kuasaku adalah menambah. Wa minkas sabru, tugasmu adalah bersabar, wa alayyan nasru, dan kuasaku akan memberikan pertolongan. Maka fadlu bil ilma, maka carilah ilmu, tahtadi ila thoriqil jannah, niscaya kita akan ditunjukkan oleh Allah jalan menuju surga.
Makanya para rawuh sami, ini pentingnya kita untuk mencari ilmu. Nggih. Orang ibadah niku kan boten namung bicara soal semangat mawon. Tidak hanya usolli saja. Wudu niku boten sekedar teles. Salat itu tidak hanya sekedar takbir, kemudian rukuk, kemudian sujud, tetapi harus diilmoni. Nggih. Nah, kalau tidak diilmoni akhirnya nggih niku wau. Nggih. Materi yang sering saya sampaikan di At-Taufik, ikhtilaful juhala fitnah. Kalau yang terjadi perbedaan itu padha ra artine, akhirnya yang terjadi adalah fitnah. Udur-uduran padha ra artine tapi udur-uduran pokoke lha kowe kok di YouTube. Aku yo nonton YouTube kok. Ya, paling YouTube niku premium, sing YouTube niku YouTube iklan. Ya, sing gratisan aku YouTube premium kok pada YouTube. Maka jangan sampai kemudian sesuatu itu tidak didasari oleh ilmu. Berfasalu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ahli. Maka niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Fadlu bil ilma tahtadi ila tariqil jannah, maka carilah ilmu tahtadi ila tariqil jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan menuju surga. Para rawuh sami, sebelum saya akhiri, karena ini saya ini sudah komitmen ngaji di sini ini pokoknya 9:30 selesai. Karena kesannya besok yang nyambut damel bisa nyambut damel, yang tiang-tiang memang biasanya bubuk syantik ini 8:30 ya telat, telat sejam betul napa-napa nggih Bu. Kan ibu-ibu kan biasanya nek badhe sare mlonyoi karo remason, kare sikile diunggahno sithik ngaten ta. Nah, tapi nek khusus Selasa dalu niku jenengan sarene jam 11:30. Nggih. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah. Oke? Tugas kita meminta, tugas kita berusaha biar Gusti Allah yang memilihkan. Ketika kita memiliki pilihan A dan ternyata Allah memilihkan B, itulah pilihan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi itu semua, Allah mengingatkan kepada kita, perbanyaklah istighfar karena aku pasti mengampunimu. Sering-seringlah bertaubat karena aku pasti akan menerima taubatmu. Perbanyaklah syukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Ya, kuatkan dirimu dengan sabar, niscaya engkau akan bisa melewati itu semuanya. Oleh karena itu, para rawuh sami, mugi-mugi apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabiullah Musa alaihi salam memberikan satu pelajaran kepada kita. Kita masih punya Gusti Allah. Maka gandulan ini nggih Gusti Allah. Termasuk kita istiqomah kajian-kajian ngeten niki juga bagian dari cari-cari welas asih Gusti Allah. Ini Bu, kita kan tidak pernah tahu Bapak Ibu, amal kebaikan apa sih dari kita yang ternyata dapat mendatangkan rahmatnya Gusti Allah. Dan jangan-jangan kacang-kacang niki, kerupuk, wajik, poci, gedang niki ternyata yang dapat membuat rezeki kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah-susah sithik kula ndelok sing do sembujo niku ngampung ora pengen konangan kula. Nggih ta? Setem mriku kan akhirnya do ngampung. Niku asline ndok buri gegere niku do pijetan ngoten kan. Tetapi percayalah bahwa al-ajru bi qadril masyaqqah. Biasane sing repot-repot ngeten iki malah ganjarane kuatah. Makane para rawuh sami, mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah biar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sama-sama kita syiarkan, sama-sama pun saya tadi matur kali rencang-rencang wis sesek-sesek sithik. Kapan Gusti Allah leh ngambakno duka. Tugas kita mengistiqomahkan dulu,
tugas kita adalah menjalani apa yang ada dulu. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dulu agar istiqomah di Majelis Zawiyatul Azhar ini. Amin, Allahumma amin. Ustaz Umar, saya minta tabarukan doa dari Ustaz Umar untuk keberkahan majelis ini. Oh, sebelumnya mungkin ada nasihat atau testimoni kan? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Fahrul Aziz yang selalu kami tunggu-tunggu. Kami bersyukur Ustaz Fahrul Aziz di kesibukannya ini masih menyempatkan hadir meskipun belum sekali di Masjid At-Taufik. Saya tadi dengan teman-teman itu membayangkan bagaimana perjuangan Ustaz Fahrul Aziz yang harus bangun sebelum jam 3 berangkat ke Banyumanik. Ini kalau tidak karena keikhlasan beliau, tidak mungkin untuk jauh-jauh. Kenapa tidak mengisi di perumahan ini saja yang juga banyak jemaahnya, tapi karena semata-mata berharap ilmunya bermanfaat, jadi beliau masih menyempatkan setiap 2 minggu sekali berangkat ke untuk memberi pengajaran di Masjid At-Taufik. Dan ini juga tadi saya menyampaikan sama rombongan, ini kita patut bersyukur. Kenapa? Tadi kami sempat sholat di Joglo. Sebagian rombongan itu, ya Allah, ini kalau kita bandingkan dengan Masjid At-Taufik luar biasa. Masjid At-Taufik fasilitasnya luar biasa. Tapi inilah tadi yang disampaikan Ustaz Aziz tadi itu diantaranya bahwa pahala sesuatu itu sesuai dengan kesulitannya. Dengan makin banyaknya kesulitan, dengan masalah, insya Allah Allah akan memberi lebih kepada para jemaah yang ada di perumahan ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya terus terang bersyukur bisa kenal dengan Ustaz Fahrul Aziz. Sekedar cerita aja awalnya itu waktu kami pengurus Yayasan Nahdlatul Ulama yang mengelola lembaga pendidikan Islam di Banyumanik itu, meskipun kami sudah tidak muda lagi, tapi ingin belajar bahasa Arab. Kemudian saya tanya sama kakak saya, Pak Hasan Tuha yang alhamdulillah saat ini masih diberi amanah untuk mengelola Yayasan Pada Sultan Agung, yang diantaranya ada Unisula dan Rumah Sakit Sultan Agung, itu menyampaikan coba hubungi Ustaz Fahrul Aziz. Nah itulah sampai sekarang kami masih belajar, tapi ya itulah namanya pengurus yayasan ini semuanya punya kegiatan masing-masing. Jadi kadang ini Ustaz Fahrul Aziz datang jam 7, nanti pengurus baru datang jam 9. Nah itulah hanya saya melihat manfaat. Terus kebetulan ada yang berharap waktunya Ustaz Fahrul Aziz ini bisa lebih manfaat. Akhirnya diputuskan untuk yang di yayasan sementara ini berhenti. Dan alhamdulillah yang masih rutin itu di Masjid At-Taufik 2 minggu sekali, yaitu hari Ahad. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini cerita kitab ini Tuhfatul Marbiyah. Ini Ustaz Aziz ini dalam mencari kitab ini lamanya sama dengan saat saya membuat gigi palsu. Jadi waktu itu Ustaz Aziz telepon saya, Ustaz Umar, saya masih di Kauman, di Putra Kauman. Oh iya, cari apa nih? Saya belum tahu cari kitab apa, tapi lihat dulu.
Saat itu saya masih nunggu dokter gigi di rumah sakit Jotanenggo. Terus ditangani kira-kira 2 jam, Ustaz Aziz telepon lagi. Ini saya belum keluar dari toko. Masya Allah. Dan dapat ini, ya inilah. Kalau istilahnya Ustaz Aziz ini, toko Toha Putra yang pakai nama Toha Putra Kusto, itu istilahnya legend. Karena kakak saya dalam mengelola ini beda dengan yang lain. Jadi kotor ya dia dibiarkan. Kondisi tokonya kotor, tapi ya subhanallah, meskipun begitu ya peminatnya banyak. Ya tadi validasi dengan sabarnya dapat kita peminat. Masya Allah, dan mudah-mudahan bisa menang. Amin. Amin. Ini kita patut bersyukur dan banyak-banyak mendoakan bersama dengan sini. Mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, dan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan beliau, baik di rumah ini maupun di Masjid At-Taufik ataupun di Banyumanis dan Alhamdulillah tadi meskipun perjalanan cukup jauh, setiap 2 minggu sekali atau bahkan sekarang ini Ustaz Pak Haji juga ngisi di Masjid Mujiri. Pak Haji. Alhamdulillah, dan beliau juga sebulan sekali memberi bimbingan kepada guru kami, guru di Lembaga Indonesia Hidayatullah, yaitu dengan membaca kitab Ta'lim. Jadi biar para guru kami ini sebagian mungkin sudah pernah belajar itu tapi supaya lebih ingat lagi bahwa namanya mengajar ini tidak boleh berhenti. Yang namanya belajar ini atau mengajar sebagai guru atau ustaz harus selalu belajar juga untuk menambah. Karena perkembangan waktu tidak bisa ilmu yang sudah kita peroleh, ya sudah itu saja yang disampaikan. Jadi tetap terus harus menambah ilmu yang baru. Dan alhamdulillah saya berharap mudah-mudahan Ustaz Baru Majlis ini juga bisa istiqomah. Amin. Kami baik di Yayasan Pertama maupun di Masjid At-Taufik. Amin. Kemudian Ustaz. Ya, saya doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan wa bil jalali wajhil azim sultan. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma barik hadha al-majlis wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina Amin. wa barik lana fi ahlina wa auladina. Amin. Allahumma aftah abwab al-khair wa abwab al-rahmah wa abwab al-maghfirah wa abwab al-barakah wa abwab al-jannah. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة آمين. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, dan dari kesempatan ini kami mohon maaf karena keterlambatan kami, Bapak dan Ibu terpaksa menunggu, dan mudah-mudahan hari ini pengajian atau kajian Tuhfatul Mardiah ini menjadi rekor termalam. Yang mudah-mudahan bisa on time selesai sebelum 9:30. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron matur nuwun Habib Umar. Jadi terima kasih atas doanya, terima kasih atas supportnya. Tapi saya juga mewakili keluarga besar yayasan dan juga takmir masjid. Boleh tidak apa-apa Ustaz, kalau untuk urusan yang baik-baik ini, jadi beliau ini Direktur Toha Putra, jadi karena itu abnak Toha lagi, semuanya Toha semua Ustaz ya. Jadi rintisan kalau Bapak Ibu, saya sejak kecil itu sudah diajak sama bapak saya ke toko Toha Putra yang dirintis sama ayah beliau, Habib Toha. Kemudian sekarang ada
Habib Hasan, Habib Husin, Habib Umar, Habib Abdullah, 4 ya. Ini termasuk jajaran ya, di balik Toha Putra itu yang kita tahu kitabnya, tahu Qur'annya, termasuk sudah banyak membantu kami yang di masjid kemarin saat itu. Kebetulan ada barusan yang sempat saya komunikasi sama Habib Umar, itu ada yang syahadat. Dan terus terang saja, Quran yang diwakafkan oleh Toha Putra kepada kami itu, setiap ada yang mu'alaf, kami selalu kasihkan bingkisan itu sebagai bingkisan bagi para mu'alaf itu. Jadi setiap sebelum ini ada juga yang mu'alaf ya, itu kemudian selalu kami kasih bingkisan. Dan ala kulli hal saya juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, wabil khusus ya untuk Toha Putra yang sudah banyak membantu, terus terang support kami, support Quran, support termasuk apa yang ada di Zawiyah ini. Kami juga tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan iringan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Ustadz Umar dan juga beserta rombongan dari Masjid Muhajirin dan Masjid At-Taufik senantiasa mendapatkan limpahan sehat jasmani, sehat rohani, dan secara khusus semoga doa kita semua nanti kami mohon barokah suratul Fatihah untuk Yayasan Abul Yatama yang terus berjuang untuk memberikan khidmah kepada umat lillah kalimatillah, semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah. Dan juga kepada PT Karya Toha Putra yang juga luar biasa berjuang untuk menyebarkan Quran di seluruh penjuru ya, dari sejak saya kecil sampai saya punya anak kecil ya. Jadi saya tidak pernah terbayang kalau saya akan ketemu sama ownernya Toha Putra. Kenapa? Karena dulu diajak sama bapak saya naik bis, naik damri, nanti iming-imingnya dibelikan kaos di Johar Pak Wawan. Kan sampainya Toha Putra itu kan, makanya begitu saya kemarin sampai 2 jam 3 jam di Toha Putra Legend, saya membayangkan dulu ketika sama bapak saya di situ. Nggih, saya mohon barokah suratul Fatihah nggih, terkhusus buat PT Karya Toha Putra, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah ya, sebagai percetakan yang memang berjuang untuk menyebarkan mushaf, berjuang untuk menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bisirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi matur nuwun kepada semua pihak. Boten nopo-nopo kan, boten bendino jenengan wangsul jam sementen kan, boten nopo-nopo. Ini memang edisi spesial, gak apa-apa. Biasanya selesai setengah 10 lewat 5 saat, tapi tetap pakai jagung dan kletikannya tetap sampai jam 10 pakai biasa dengan. Jadi ini hanya mengurangi waktu jagung aja sedikit gitu kan. Terima kasih, mungkin manfaat dan sampai ketemu lagi nanti Selasa di pukul 8.15 ya. Mungkin sehat walafiat, pepanggian malih dalam majelis Jamiatul Azhar ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi لمن هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من ولمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على